Masih dalam cerita Nabi Isa. Kemarin setelah melahirkan Siti Maryam, putranya Nabi Isa alaihi salam, dengan tanpa seorang bapak lahir dan membawa ke Baitul Maqdis bayinya. Kemudian seluruh keluarganya menangis sambil mengingatkan, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, benar-benar kamu datang membawa masalah yang besar. Kamu membawa anak tanpa dengan seorang ayah. Ayahmu bukanlah seorang yang jelek, beliau orang yang soleh. Coba, jangan ngomong sendiri. Ibumu bukan seorang pelacur. Dan kenapa harus terjadi yang demikian ini? Maka Siti Maryam tidak menjawab, karena beliau telah menyatakan berpuasa daripada berbicara. Ini nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam memberikan isyarat kepada bayi ini untuk menjawab. Kaget ketika Siti Maryam, ketika keluarganya tadi itu diperintahkan tanya kepada si bayi ini. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi ini? Kamu menghina, wahai Maryam, kepada kami semuanya. Kami ini meresahkan kamu. Kami ini memikirkan kamu. Lah kok kami sekarang disuruh bicara dengan bayi? Nabi Isa waktu itu lagi menetek, melepas tetek daripada ibunya, duduk di pangkuan ibunya dengan bersandarkan dengan kiri, kemudian berbicara dengan menudingkan tangan kanannya sambil berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Berkata si Nabi Isa, bayi, dengan bahasa yang jelas, bukan bahasa pelat. Aku adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan aku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh berkah, memberikan manfaat kepada manusia dimanapun aku berada. Wa ausani, dan telah mewasiatkan kepada aku Allah bis salati, untuk mengerjakan salat, waz zakati, mengeluarkan zakat, ma dumtu hayya, semenjak aku hidup di atas dunia. Wa barram biwalidati, dan Allah menjadikan aku sebagai anak yang bakti terhadap ibuku karena enggak punya ayah. Bukan biwalidayya, biwalidati, terhadap ibuku.
walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidaklah Allah menjadikan aku seorang yang sombong, angkuh, syaqiyya, seorang yang bermaksiat kepada Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan terhadapku Allah berikan di hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di hari aku dimeninggalkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku dibangkitkan untuk hidup. Kaget semuanya kaumnya tadi itu. Akhirnya hilanglah tuduhan terhadap Siti Maryam bahwa beliau adalah berzina, dan mengetahui bahwa anak ini adalah manusia pilihan Allah. Dari ucapan Nabi Isa ini, maka kita akan bisa memahami bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan Ibnullah, bukan anak Tuhan. Beliau adalah lahir sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan, sebagai manusia yang menjadi tanda atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah memerintahkan kepada satupun untuk menyembahnya. Beliau membawa ajaran tauhid. Tidak ada, bahkan di Bible pun, saya tidak katakan Injil karena sudah berubah. Bible. Di Bible itu tidak ada satupun perintah dari Nabi Isa atau Yesus, sembahlah aku, atau menyatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada. Kalau kita mau berbicara tentang Bible, dengarkan baik-baik. Kalau Anda mempunyai Bible, bisa Anda buka nanti. Di Ulangan pasal 4 ayat 35. Dikatakan di sini, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Paham nggak maksudnya? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Apa itu? Ajaran apa? Ajaran tauhid, la ilaha illallah. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus. Siapa menjawab? Yesusnya, Nabi Isa maksudnya. Hukum yang terutama ialah, hukum pertama, awwalu wajibin alal insani. Pertama yang wajib ini, hukum pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Qul huwallahu ahad. Ma'rifatul ilahi bistiqani. Sama ajarannya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keluaran 20 ayat 2 sampai 4. Ayat ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kalau kita baca semuanya, tidak ada yang mengajarkan Tuhan selain Allah. Itu karangan, saudara.
Karena itu kita menyatakan Nabi Isa itu adalah orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah, tapi kemuliaan itu tidak menjadikan dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai hamba pilihan Allah. Inni Abdullah, ini Abdullah. Kemudian Allah subhanahu Nabi Isa menyatakan ataniyal kitab, Allah memberikan kepada aku adalah kitab Injil. Siapa yang memberikan kitab Injil? Allah. Karena itu yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah firman Allah, bukan karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes, apalagi ditambahi surat-surat Paulus kepada raja. Itu namanya bukan yang diterima oleh Allah, kitab Injil, tapi itu adalah tulisan manusia yang diklaim menjadi kitab suci. Ataniyal kitab. Kita percaya dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Maryam dari Allah. Tapi kita tidak percaya dengan yang ditulis oleh manusia yang dinisbatkan itu adalah yang diterima Nabi Isa. Lo ditulis kok. Kejadiannya itu orang yang menulis, kemudian dinyatakan wahyu. Mana mungkin wahyu ditulis? Wahyu itu yang keluar dari Nabi Isa. Karena itu jika Anda mempelajari Bible, Anda akan mengetahui bahwa isinya itu bukan yang diucapkan Nabi Isa, tetapi orang menceritakan Nabi Isa. Silsilahnya Yesus. Loh, ini wahyu tadi. Ini kan orang menulis, bukan berarti Tuhan itu memberikan wahyu menceritakan dari lisan Nabi Isa. Karena itu kita nggak terima itu semuanya. Yang benar Injil yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Dan itu semuanya adalah benar keadaannya, tetapi diotak-atik, dirobah-robah. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku benar-benar menjadikan Al-Quran ini, aku Allah yang menurunkan Al-Quran ini, dan aku Allah benar-benar akan menjaga ini Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga. Dan juga Allah menciptakan makhluk untuk menjaga Al-Quran, di antaranya umat Muhammad ini. Subhanallah, ini Al-Quran, saudara. Anak Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, paham ya? Anak Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, kadang-kadang di bawah 15 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Tidak ngerti loh bahasa Arab. Bukan paham. Model kan, apal 30 juz tapi nggak ngerti artinya. Kira-kira bisa nggak apal Bible bahasa Inggris nggak ngerti artinya? Satu lembar aja sulit, saudara. 30 juz, belum lagi yang paham artinya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Aku jadikan Quran tadi itu gampang untuk diingat. Anda apal surat Yasin, anak Anda apal surat Yasin, nggak pakai ngapalkan, cukup sering mendengarkan apal. Padahal panjang loh itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala buktikan kebenaran yang ada ini. Di Indonesia, kalau Anda baca Al-Quran sama enggak dengan yang ada di Saudi? Sama. Kalau Anda ke Jepang juga sama. Kalau Anda ke Inggris juga sama. Tapi kalau bukan Al-Quran, kalau Anda bukan menjadi orang Islam,
Di Indonesia Anda membaca Bible, bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau ke Jepang, Anda nggak bisa baca Bible di Jepang. Kenapa? Bahasanya bahasa Jepang. Kalau ada di Belanda, bahasanya bahasa Belanda. Orang Madura Totok kalau baca Al-Quran sama dengan yang ada di Mekah. Tapi kalau bahasa kitab yang lainnya nggak bisa loh itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan Al-Qur'an dengan satu bahasa dan itu bisa dibaca sekalipun tidak mengerti artinya. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Isa menyatakan apa? Wa ja'alani nabiyya, dan aku diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, bukan anak Tuhan. Yang tidak percaya Nabi Isa itu adalah nabi, kafir hukumnya. Kita nggak boleh membeda-bedakan antara para nabi yang diangkat oleh Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi Isa menyatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku dijadikan makhluk yang penuh berkah, banyak memberikan manfaat dimanapun aku berada. Benar sekali, Nabi Isa adalah nabi yang berkah. Memang pilihan Allah. Mulai dari kecil berkah Nabi Isa. Diceritakan bahwa Nabi Isa ini pernah lagi main-main dengan beberapa temannya anak-anak. Kemudian ada seorang anak yang cukup gede. Dia tadi itu menendang anak kecil. Rupanya tendangannya keras. Setelah ditendang, jatuhnya persis dekat Nabi Isa. Waktu itu masih kecil Nabi Isa. Berlumuran darah, mati itu anak. Orang nggak tahu kalau ditendang sama anak yang gede tadi itu. Dianggap Nabi Isa yang membunuh. Wah, ribut. Ini dibunuh, ini anak dibunuh sama anak kecil itu. Nabi Isa dituduh sebagai pembunuh. Nabi Isa bingung. Maka tuh, enggak, aku nggak bunuh. Nggak bisa ada di mukamu ini. Dia ada di mukamu mati. Wah, ketika sudah terpaksa mau dihakimi, mau ditangkap, udah mana anak kecil yang mati tadi itu Nabi Isa? Kenapa? Udahlah, mana? Datangkan, dibawa. Nih anaknya. Ditanya anaknya. Man qatalak? Siapa yang bunuh kamu? Melek itu anak. Buka matanya. Fulan itu yang bunuh aku. Kaget. Itu anak itu. Fulan yang membunuh aku. Udah, dengar kau? Bukan aku kan? Kata Nabi Isa. Yang bunuh. Orang-orang kaget. Loh. Tanya sama si anak yang terbunuh tadi. Siapa ini? Kata dia. Ini Isa Al-Masih. Mulai saat itu ramai dah orang-orang. Wah, hebat ini anak. Yang udah mati bisa bangun lagi. Itu merupakan irhas. Itu merupakan tanda kenabian daripada Nabi Isa alaihis salam. Berkah.
Ada kejadian lagi diceritakan, Siti Maryam waktu itu menyerahkan Nabi Isa kepada seorang tukang sarung atau kain yang mewarnai kain, apa itu ya? Hah? Iya, tukang wenter kain itu yang mewarnai karung, sebal kalau bahasa Arabnya. Ya, sini batik tapi bukan batik, ini mewarnai. Suruh di situ Nabi Isa, udah di situ Nabi Isa. Kemudian ada satu orang membawa pesanan beberapa kain putih untuk diwarnai. Ini kasih warna biru ya, dikasih benang biru. Ini kasih warna hijau ya, dikasih benang hijau. Ini kasih warna kuning ya, kasih benang kuning. Ada beberapa warna begitu yang dipesan. Panggil Nabi Isa, nanti ini warnai dengan sesuai dengan warna benang yang sudah dikasih tanda itu ya. Oh iya, iya. Udah ditinggal. Nabi Isa orangnya banyak ibadah. Waktu saatnya untuk ngecelup, dicelup semuanya pure. Datang si orang yang dititipi Nabi Isa tadi itu sama ibunya. Udah kamu kerjakan? Udah. Di mana? Itu. Hah? Kamu jadikan satu di sini? Iya. Rugi aku, rugi. Waduh, saya dituntut sama orang kalau begini nih. Gimana kamu itu kok nggak paham? Saya jelaskan. Paham kata dia. Apa? Ya sesuai dengan warna masing-masing kan? Iya. Lah kok satu warna begini? Mana mungkin ini terjadi? Sebentar. Diambil. Ternyata berbeda-beda warnanya. Aja ditiru cuma. Itu irhas. Hah? Itu irhas. Ada satu kejadian yang aneh. Waktu Siti Maryam sampai di kota Mesir, beliau mampir ada di salah, ya mungkin wali kotanya Mesir ya, saat itu. Bersama Nabi Isa. Waktu itu masih kecil Nabi Isa. Wali kotanya Mesir saat itu menjadi tempat datangnya si fuqara wal masakin, tempat untuk berlindungnya orang fakir miskin. Perhatian sama fakir miskin wali kotanya. Satu saat harta milik si wali kota ini ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Siapa lagi yang masuk? Yang masuk orang fakir miskin kok. Cuma wali kota ini tidak pernah curiga dengan fakir miskin ini. Siti Maryam gak enak, susah Siti Maryam, sedih. Kok saya datang ke situ kok ada barang yang berharga tercuri ya? Dilihat sama Nabi Isa, ibunya kok susah. Kenapa bu? Ya ini nak, ini wali kota ini kita datangi kecurian malahan. Pingin tahu pencurinya bu? Iya kepingin tahu siapa ya? Yang nyuri orang yang buta sama orang yang lumpuh. Mereka kerjasama, dua orang ini kerjasama untuk nyuri bu. Gimana? Jadi yang lumpuh ini digendong sama yang buta. Nanti yang lumpuh ini ngasih aba-aba, kanan, kiri, maju ke depan, ambil barangnya, udah. Jadi nggak ketara nyurinya. Paham nih? Kemudian panggil si yang buta dengan yang lumpuh. Coba kamu buta angkat ini orang yang lumpuh. Gak kuat saya, pura-pura gak kuat. Gak kuat saya. Loh, tadi malam kok kuat kata Nabi Isa. Kaget. Kok tahu kamu? Ngaku enggak ini? Iya saya tadi malam kata dia.
Akhirnya ngaku dia. Nah, ini adalah satu bukti bahwa beliau Nabi Isa Allah berikan kelebihan yang luar biasa mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Beliau juga pernah mampir ada di satu tempat wali kota. Banyak tamu saat itu. Cuma nggak ada minuman. Minum, bukan minum anggur, minuman maksudnya. Sumpah ini wali kotanya, gimana cara menghormati tamu kita ini? Gimana? Nabi Isa jalan-jalan, kemudian di situ ada beberapa tempat untuk minum, diusap dengan tangannya. Dilihat penuh semuanya yang diusap dengan Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Penuh berkah. Karena itu jangan ada orang yang mengingkari nggak ada berkah. Berkah itu ada. Allah berikan berkah kepada Ka'bah. Bangunan, tapi Allah kasih Allah jadikan dia berkah itu bangunan. Inna awwala baitin wudi'al nas lalladzi bi Baikah mubarakan. Allah jadikan sekitar Baitul Maqdis itu penuh berkah. Alladzi barakna haulahu. Allah jadikan malam, saat malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran itu adalah penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Boleh tak duduk nokon wake di ayat-ayat Al-Quran. Allah berikan berkah, 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 berkah. Nabi Isa dikatakan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Berkah, berkah, berkah. Allah banyak berikan berkah kepada manusia. Lah kalau Nabi Isa itu adalah penuh berkah, Nabi Muhammad gak punya berkah. Yang bener ente. Tentunya lebih utama daripada Nabi Isa alaihi salam. Itu satu keyakinan umat Islam. Nggak boleh ambil berkah dari Nabi Muhammad. Nah, nggak baca kitab, ini nggak baca Quran namanya. Hah? Karena itu, yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangannya Nabi itu penuh berkah dan itu dinampakkan dari makanan dan minuman. Didoai sama Nabi SAW berkah, banyak makanan yang sedikit menjadi banyak berkah. Kenapa? Berkat tangan Nabi SAW yang penuh berkah. Air dikit, pasukan banyak saat itu, perlu minum, perlu untuk wudhu, kuda-kuda juga perlu minum, kemudian onta-onta juga perlu minum. Dikumpulkan air yang sedikit, dimasukkan tangannya Nabi, suruh menuhi semua wadah-wadah mereka, bahkan untuk minuman binatang-binatang mereka semuanya penuhi itu wadah-wadah, binatang-binatang segar semuanya. Dilihat ternyata dari sela-sela jari jemari Rasulullah keluar air, saudara. Yadahu tadharu barakatuhuma, tangannya Nabi penuh berkah. Oh, enggak berkah gimana Rasulullah, kekasih Allah. Malah ulama menyatakan, tahukah kamu air yang keluar dari tangannya Nabi itu lebih mulia, lebih utama daripada air telaga Kautsar. Air telaga Nabi Muhammad nanti di hari kiamat yang sumbernya dari surga. Lebih mulia itu. Lebih mulia air yang keluar dari tangannya Nabi. Kalau itu sumbernya dari surga, kalau ini sumbernya daripada tangan kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Nggak ada berkah Nabi Muhammad. Nggak kenal namanya dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya penuh berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang salawat dengan Nabi, wah dapat ganjaran gede. Pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nyebut Nabi udah berkah, apalagi cinta dengan Nabi, apalagi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu.
Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Isa berkata, "Wa awsani bis salati waz zakah." Dan Allah mewasiatkan kepada aku untuk mendirikan salat. Cuma salatnya enggak sama dengan kita. Salat-salat dahulu itu pagi dan sore. Salat kita 5 waktu. Ini khusus untuk umat Muhammad. Sebelumnya juga ada salat. Nabi Zakaria dikatakan wanadhul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Yusolli fil mihrab. Nabi Zakaria salat. Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Mereka juga mendirikan salat. Nabi Isa pun menyatakan wa ausani bis shalah. Salat itu ada zaman dahulu, cuma bukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat, Nabi Isa itu salat. Pengikut Nabi Isa yang enggak salat berarti enggak nurut Nabi Isa. Bukan nyanyi-nyanyi. Salat. Bukan nyanyi-nyanyi, ibadah itu, salat, ibadah itu. Wa awsani bis shalah waz zakah. Dan Allah mewasiatkan aku zakat, mengeluarkan zakat. Keluar harta zakat, diberikan kepada yang berhak. Zakat itu bukan hal yang baru, juga syariat-syariat dahulu, cuma kita zakatnya lebih terperinci. Puasa juga begitu, umat-umat dahulu juga melaksanakan puasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu puasa sebagaimana juga diwajibkan puasa kepada umat-umat yang lebih dahulu. Cuma untuk umat Muhammad puasa Ramadan, yang lainnya bukan puasa Ramadan. Di antaranya puasa Asyura. Aku diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa dan zakat semenjak aku hidup. Wa barram biwalidati, Allah mewasiatkan kepada aku, merintahkan kepada aku untuk aku menjadi anak yang bakti terhadap ibuku. Nabi Isa menyatakan anak berbakti kepada ibuku. Bukan ayahku, berarti nggak ada bapak Tuhan. Yang ada Tuhan tok, nggak ada bapak. Ibuku. Tuh lihat. Sekarang saya mau tanya. Mana yang lebih utama, ibunya Nabi Isa atau Nabi Isa? Jelas Nabi Isa lebih utama. Karena beliau seorang rasul. Ibunya, sekalipun itu ibunya, Nabi Isa lebih utama daripada ibunya sendiri. Begitu Nabi Muhammad lebih utama daripada ayah. Bahkan lebih utama dari semua nenek kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah makhluk yang Allah muliakan dari seluruh alam. Cuma Allah tetap memerintahkan bakti sama orang tua. Walaupun kamu lebih mulia, bakti loh ya sama ibu kamu. Tuh lihat bagaimana. Jangan merasa kalau udah jadi anak yang hebat nggak bakti sama orang tua. Lihat ini, Nabi aja diperintahkan masih bakti sama orang tua. Hati-hati. Nggak ada nilainya manusia itu kalau durhaka sama orang tua. Alim tapi durhaka, percuma masuk neraka. Ahli ibadah durhaka, masuk neraka. La yadkhulul jannata, kata Nabi. Enggak masuk surga orang yang durhaka. Allah itu memerintahkan makhluk ini syukur kepadanya karena pada hakikatnya semua adalah dari Allah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan lupa syukur juga sama bapak dan ibumu. Kenapa? Yang paling berjasa. Kalau Anda terima kasih kepada orang yang ngasih duit kepada kamu, itu adalah satu keharusan. Kalau kamu itu terima kasih kepada dokter yang ngobati kamu, itu satu keharusan. Kalau kamu itu terima kasih kepada guru yang mengajari kamu, itu satu keharusan. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tapi yang lebih top lagi, terima kasih kepada bapak dan ibumu. Nih, tak kasih gambaran. Kalau kamu lahir, bapak ibumu mati, siapa yang ngurus? Kalau kamu kencing sama berak itu orang jijik lihat kencing dan berak kamu. Tapi ibu kamu bersihkan tidak pernah jijik dengan kencing dan berak kamu. Bertahun-tahun. Nyucikan pakaian kamu nggak pernah bosan. Masakkan untuk kamu, nyuapkan makan untuk kamu, tidak pernah dia merasa keberatan. Orang tua kamu ada yang mancal, ada yang macul, sampai utang-utang untuk biayai kamu, nggak pernah keberatan. Saya yakin kalau orang lain keberatan. Bib Taufik, saya titip ya, anak saya 5, saya mau istirahat. Tak kaplak ini kok, enak temen. Tapi bagaimana orang tua Anda? Ya Allah, yang penting anak saya kenyang, walaupun lapar nggak apa-apa. Yang penting anak saya sehat, walaupun saya sakit, siap. Yang penting anak saya berhasil, walaupun saya utang-utang, nggak apa-apa. Dua orang yang sangat berjasa ini, ternyata sudah anaknya berhasil. Bapak ini goblok memang. Emak ini karepe dhewe, bodoh. Kira-kira orang ini mau diapakan? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Anishkurli wali walidek." Syukur sama aku, syukur juga sama bapak dan emakmu. Tak bisa kamu balas jasanya bapak dan emak. Saya mau tanya, kalau dibalik ini, dia dibalik. Orang tua kamu misalnya sekarang sakit, berak di tempat, kencing di tempat, saya yakin kamu jijik membersihkan. Jijik bayar orang untuk membersihkan. Tapi bagaimana orang tua masih kon geding ini, seumpamanya sakit, berak di tempat, orang tua kamu sanggup nyawai kamu? Gak bisa dibayangkan. Karena itu ulang dari majelis ini, salaman sama orang tua, syukur sama orang tua, bapak dan mak kamu, minta maaf, hormati setinggi-tingginya mereka. Karena tidak ada yang paling berjasa setelah Nabi Muhammad ada di atas bumi ini melebihi daripada ayah dan orang tua kamu untuk kamu. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan orang yang maksiat. Nggak ada ceritanya Nabi sombong. Walaupun maaf kalau bahasa sekarang, tapi bukan begitu sebetulnya. Sakti Mondroguno, sakti luar biasa, tapi tidak pernah sombong. Tidak pernah sombong. Para nabi itu tawadu, nggak melihat dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Nabi sekarang iso bedek sombong. Nih, Tom, cocok. Gimana? Ini jabaron ini, nggak sholat lagi. Jangan sombong jadi orang. Meledek, dibacok tak mempan, tumbake potol. Digunting rambutnya, gunting sing potol. Saking hebatnya, ternyata matinya kalah dengan nyamuk, kena demam berdarah mati. Meledek enggak?
Udahlah, jangan menjadi orang yang sombong. Nanti Allah akan buktikan orang-orang yang sombong itu mati di ngeletek. Kesetrum mati. Ngeletek. Manusia itu lemah. Cuma durung wayai. Hah? Wa khuliqal insanu dhaifa. Terakhir Nabi Isa menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu, dan keselamatan ada di hari aku dilahirkan dan hari aku mati dan hari aku dibangkitkan hidup. Sebagian orang ngartikan enggak apa-apa selamat Natal dengan dalil ini, goblok. Hati. Ibn Katsir menyatakan, dengarkan baik-baik. Ibn Katsir menyatakan dalam tafsirnya, qaulu Isa wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, annahu itsbat minhu alaihi salam li ubudiyatihi lillah azza wa jal wa annahu makhluq min khalqillah yahya wa yamut wa yub'ats ka sairil khalaiq walakin lahu salam fi hadhil ahwal allati hiya asyak ma yakunu 'alal ibad. Kalimatnya Nabi Isa, keselamatan aku hari aku dilahirkan, aku dimatikan, aku dibangkitkan kembali. Itu ucapannya Nabi Isa bukan berarti buatlah selamat Natal untuk kelahiranku, ucapkan selamat Natal untuk kelahiranku, tapi itu membuktikan aku ini hamba Allah loh ya, lahir seperti hamba Allah yang lainnya, bakalnya juga mati sebagai hamba Allah yang lainnya, bakalnya nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi daripada kematian sebagai hamba Allah yang lainnya, cuma aku mendapatkan assalam, aku mendapatkan keselamatan baik dalam kelahiranku maupun matiku maupun alhamdulillah maupun nanti di hari kiamat. Tekon di ngertekno dalile selamat Natal toko iki. Hati-hati loh ya. Saya mau tanya, lahirnya Nabi Isa itu sebagai apa? Abdullah. Ini Abdullah, aku sebagai hamba Allah. Tapi kalau orang non muslim mengartikan lahirnya beliau adalah lahirnya anak Tuhan, podo apa sama? Podo apa sama? Nggak belas wes, ya nggak sama, nggak podo. Mau dikatakan nggak apa-apa dari mana? Dan lihat konteksnya di sini. Ini ucapannya Nabi Isa jangan dipotong-potong. Lihat orang-orang yang di luar muslim itu ajarono seperti Nabi Isa menyatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah pokon putung ngono dik, wassalamu yauma wulidtu to. Kon ngucapno begitu yang lainnya. Jangan kamu potong ngono dik, ini wassalamu yauma wulidtu berarti ndak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Ucapkan juga yang lainnya. Nabi Isa itu adalah bukan anak Tuhan, Nabi. Nabi Isa itu adalah Abdullah. Nabi Isa itu adalah diperintahkan sholat oleh Allah, diperintahkan zakat. Nabi Isa begitu seharusnya. Lah kok dipotong? Karena itu hati-hati ya, bahwa mengucapkan selamat Natal haram hukumnya. Loh, berarti kita ini tidak bisa toleransi dengan agama yang lainnya. Toleransi. Orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen Katolik pergi gereja jangan diganggu. Gereja jangan diganggu. Mereka beribadah jangan diganggu. Cuma kamu jangan menjadi seperti orang Kristen. Ibadah kamu lain diatur Islam, ibadahnya orang Kristen lain, tidak sama dengan ibadahnya kita. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum
waliyadin. Agamamu sendiri, agamaku sendiri. Selesai. Kita jadi tetangga, saling menghormati tetangga. Kita bekerja, saling memberikan keuntungan dalam bekerja. Urusan agama ndak iso bersama-sama, harus berbeda-beda. Wajib begitu, nggak boleh dadekno siji. Nggak boleh dijadikan satu, itu nggak boleh. Kita nggak seneng kalau ada orang anarkis, bakar gereja, caci maki, kita nggak seneng. Kita tidak mendukung itu harus dipertegas oleh pemerintah. Tidak ada la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas mana yang benar dan tidak. Tapi haknya kita adalah untuk membuktikan kebenaran Islam. Haknya kita untuk mengajak, ayo kita menyembah Allah yang satu sesuai dengan ajaran kita bersama. Tidak ada agama yang mengajarkan sembahlah batu, sembahlah patung, sembahlah manusia. Sembah kepada Allah. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Karena itu alhamdulillah kita semuanya menjadi orang Islam. Mohonlah kepada Allah untuk tetap menjadi Islam sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita semuanya tidak ingin mencaci siapapun, tapi kita ingin ayo kembali kepada ajaran yang benar, yang tidak meyakini kecuali hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita semuanya tetap menghormati orang-orang yang dimuliakan Allah, tapi tidak sampai menyamakan makhluk Allah dengan pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung di malam yang mulia ini. Beberapa hari lagi sudah kita ditinggal Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur sampai di tahun yang akan datang. Dan malam ini adalah malam ke-27 Ramadan. Jangan sampai disia-siakan.